saya ganti dan tingginya tetap ya, kurang lebih sekitar 8 atau 10 cm ketinggian air ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, itu maskotnya di sana ya. Ini udah nggak jodoh, sampai saya cemplungin lagi betina satu lagi juga tidak berjodoh. Jadi betinanya ada satu ya, itu yang baru ya. Halo, selamat pagi para pencinta atau penghobi ikan hias, khususnya ikan cupang ya. Kali ini saya akan mengupdate perkembangan ternak ikan cupang selama 1 bulan ya. Jadi yang konten yang saya upload kemarin kan 16 Februari ya. Kali ini saya akan update bagaimana perkembangan buraya ikan cupang itu setelah 1 bulan ya. Jadi di sini ya, saya waktu itu ketika sudah menetas, itu yang saya belum menetas, itu yang saya ambil adalah betinanya ya, sudah saya pisah. Sedangkan jantannya mulai dari dia menetaskan telurnya hingga merawat ya, itu tidak saya ambil sampai 1 bulan ini. Dan ya, sempat saya tinggal selama 8 hari pulang kampung karena ada berita mendadak di kampung ya. Jadi sempat tidak terawat selama 8 hari. Jadi mulai tanggal 28 Februari sampai awal Maret, sekitar tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Jadi kita akan lihat perkembangan buraya tersebut ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, kita lihat, nah itu adalah pejantannya ya, sedangkan ini adalah burayanya ya. Dan ini air nggak saya ganti dan tingginya tetap ya, kurang lebih sekitar 8 atau 10 cm ketinggian air ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ukurannya udah segini nih lah 1 bulan ya. Ini makannya itu adalah kutu air, karena waktu saya coba pakai Artemia ya, itu aeratornya rusak ya. Jadi akhirnya saya pesan kutu air rutin ya, setiap 2 hari sekali ya, setiap 2 hari sekali ya, kutu air 1 kantong. Udah saya biarkan begitu saja ya. Yang saya surprise di sini adalah ketika nggak dirawat selama 8 hari ya, ternyata induknya ini tidak memakan anaknya ya. Biasanya kalau lapar kan dimakan anaknya ya, cuman ini enggak. Ini surprise sekali. Jadi memang indukan cupang ini ada yang pinter ngerawat anak, ada yang kanibal terhadap anak. Kebetulan saya dapat ini yang pinter ngerawat anak ya. Itu dari pengalaman saya ternak cupang terdahulu, sudah mungkin 20 tahun yang lalu ya. Sedangkan yang di sini ya, ini adalah maskot ya. Ini juga tidak ada tanda-tanda kawin ya. Jadi udah lama, ini udah 1 bulan lebih saya biarkan, ternyata memang belum berjodoh ya. Itu maskotnya di sana ya. Itu maskotnya di sana ya. Ini udah nggak jodoh, sampai saya cemplungin lagi betina satu lagi juga tidak berjodoh. Jadi betinanya ada 1 ya, yang baru ya. Nah, sama yang ini ya, ini sama yang ini ya. Jadi sudah nggak berjodoh, nanti akan saya ganti. Jadi kalau memang sudah nggak berjodoh kayak gini ini ya sudah, jadi waktunya untuk diganti dengan cupang yang lain atau betina yang lain. Tapi pada kenyataan ini saya kasih betina yang lainnya juga tidak tanda-tanda dia bikin sobu ya, bikin sarang di sini ya. Oke, jadi ya diganti saja ini, nanti carikan betina lagi ya. Terus yang ini juga tidak ada tanda-tanda kawin juga ya, itu enggak ada tanda-tanda mijah ya, sampai 1 bulan lebih ya. Jadi ini juga harus di take out ya, jadi harus di take out ini ya. Nah, ini enggak ada tanda-tanda
eh, pemijahan. Jadi itulah seluk-beluk pemijahan ikan cupang ya. Jadi kalau sudah berjodoh ya itu bisa langsung, kalau enggak ya gini nih. Tapi ciri-cirinya biasanya kalau si jantan sudah bikin sobu saat dia belum dijodohkan, itu berarti sudah birahi ya. Terus kalau betinanya kita lihat perutnya sudah mulai membesar, nah itu juga sudah bisa untuk dipijahkan ya. Tapi belum tentu jodoh kayak yang ini ya. Yang ini kan sebetulnya yang ini juga sudah pinter bikin sobu ya, dan betinanya ini juga udah gede yang ini perutnya, tapi ternyata juga belum berjodoh. Jadi ya secara kenyataannya seperti itu, tapi kenyataannya juga seperti ini. Makanya kalau begini namanya nggak jodoh dan harus diganti ya, langsung cepet-cepet diganti ya. Dan rencananya akan kita kawinkan nanti yang jenis half moon ya. Ini sudah terlalu tua ya, dengan betina half moon yang saya miliki yang ini ya. Nah, oke. Baiklah, itu adalah tadi gambaran sekilas tentang perkembangan buaya cupang selama 1 bulan dan sempat tidak terurus selama 8 hari ya. Jadi memang ketika beternak ikan cupang, pertama itu memang kita harus lihat indukan jantannya, karena jantan di sini yang bertanggung jawab merawat ikan dari mulai telur sampai menetas ya. Jadi memang saat itu saya lihat waktu awal itu memang ketika dia bertelur dimakanin telurnya, tapi saya biarkan. Tapi saya tahu kalau jantan ini jantan yang baik dalam merawat anak, karena pengalaman saya waktu ternak cupang yang udah lama waktu itu, ada 2 indukan yang pintar merawat anak, ada indukan yang sering makanin anaknya. Jadi lama-lama nanti rekan-rekan akan tahu lah bagaimana perkembangan cupang itu terhadap indukannya ya. Tapi kalau mau cari aman ya, jadi ketika dia sudah menetas ya silahkan dipisahkan indukannya, nggak masalah sebetulnya ya, nggak ada masalah, karena nggak ada predator-predator lain yang akan mengganggu kan, karena ini kan udah diskupkan pada ruang lingkup yang aman terhadap predator. Jadi itu aja tipsnya dari saya ya. Jadi pertama ketika sudah menetas, kalau indukannya pinter ya sudah jangan dipisah sampai dia 1 bulan pun nggak ada masalah sebetulnya ya. Lalu makan, nah pakan ini biasanya dulu saya pakai Artemia karena aerator rusak, jadi saya nggak pakai Artemia, saya coba kasih kutu air yang halus. Secara logika kutu air yang halus kan sulit dicerna untuk ikan cupang, ternyata survive juga. Jadi saya sempat mikir, wah ini pasti mati semua lah, pikiran saya gitu ya. Ternyata tidak ya, ternyata masih ada beberapa dan lumayan banyak. Oke, jadi itu adalah sambungan dari konten ikan cupang yang part 1, beternak ikan cupang ya. Dan kali ini adalah reviewnya selama 1 bulan ya, dan ketinggian air 8-10 cm. Oke, jadi bagi pemula peternak cupang ya, itulah sekedar gambaran. Jadi jangan lelah untuk mencoba dan jangan lelah untuk eksperimen ya. Semoga tetap bersemangat dalam peternak ikan cupang. Just